Gadis itu santai mencuci tangannya. Tiba-tiba seorang pria muncul seperti hantu di belakangnya. Saat itu, gadis itu ingin pergi dengan tenang. Menyusul aura kuat pria itu, membuatnya mundur secara refleks. Sebelum pria itu sempat bicara, anjing gadis itu ikut masuk. Aku hanya perlu satu jentikan jari, dan ia akan menggigit kemaluanmu. Pria itu terlalu takut untuk bertindak. Namun dengan anehnya, ia menyentuh sehelai rambut putih gadis itu. Mereka mengira bahaya bagi gadis itu telah berakhir. Namun sebenarnya itu baru permulaan. Segera setelah itu, gadis itu naik ke mobil. Sementara wanita yang ikut bersamanya menjadi waspada. Karena pada akhirnya pria itu tidak terlihat begitu sederhana. Maka mereka segera pergi dengan cepat. Wanita itu baru saja pergi. Pria itu langsung naik ke mobil temannya. Dan segera mengikutinya. Tanpa diketahui bahwa ayah gadis itu sebenarnya adalah seorang kakek buta. Meskipun gadis itu kembali dengan selamat kali ini. Namun itu juga akan menjadi kali terakhir gadis itu keluar. Saat wanita mengemudi pulang. Namun dihalangi oleh truk pikap besar. Awalnya dia menekan klakson sebagai isyarat. Namun tidak mendapat respons. Wanita itu pun turun dari mobil. Dan dengan pura-pura tenang mendekati untuk membujuk. Baru saja sampai di samping mobil. Ternyata melihat pria yang menghadang gadis itu siang hari. Saat itu pria itu tetap dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun wanita itu tidak panik. Toh, dia juga membawa senjata. Pria itu segera menyerah. Dengan cepat menyetujui permintaan wanita. Saat wanita naik mobil lagi. Namun sambil menelepon polisi. Bersamaan dengan pukulan berat. Cerita kita baru saja dimulai. Sisi lain. Anjing jahat orang tua merasakan ada orang asing masuk. Namun saat keluar untuk melihat, peluru maut langsung mengenai. Tak lama kemudian 3 sosok muncul di pintu. Sementara paman buta tetap seperti biasa. Terus menggoyangkan makanan anjing memanggil anjing kesayangannya. Namun tidak mendapat tanggapan apapun. Maka dia bersiap menuangkan makanan anjing ke dalam mangkuk anjing. Ternyata dia menemukan makanan anjing di mangkuk tidak berkurang. Maka dia mengenakan pakaian dan bersiap-siap untuk pergi mencari. Yang membuatnya tidak terduga adalah, tiba-tiba ada tamu tak diundang di rumah. Saat itu, gadis itu mendengar suara langkah di kamar tidur. Saat dia berbalik, ternyata itu adalah orang asing. Maka dia segera bersembunyi di bawah tempat tidur. Namun pria itu segera, malah mengangkat kasur. Tidak ada siapa-siapa. Membuka lemari pakaian juga tidak ada siapa-siapa. Saat itu, gadis itu sebenarnya bersembunyi di bawah lemari pakaian lain. Untuk mengalihkan perhatian, gadis itu segera melemparkan jam tangan elektronik. Pria itu baru saja mendekat untuk melihat. Jam tangan elektronik langsung berbunyi. Gadis itu segera merangkak ke bawah tempat tidur menuju pintu. Namun dia menemukan tangga ada satu lagi. Kemudian gadis itu segera mematikan lampu lorong. Saat pria itu menyalakan lampu lagi, gadis itu sudah lenyap. Ternyata dia sudah menggantung di samping tangga. Kemudian gadis itu melompat ringan ke lantai 1. Bersiap-siap untuk pergi dari pintu besar. Tidak disangka ada seseorang di luar. Maka dia segera mundur dengan cepat. Namun seseorang turun dari lantai atas. Gadis itu hanya bisa menghindar terlebih dahulu. Dengan memanfaatkan keuntungan lingkungan. Dia dengan cepat bergerak ke sisi lain tangga. Saat itu, si berambut kuning mendengar suara. Segera membuka ruang penyimpanan untuk memeriksa situasi. Namun tidak ada jejak. Setelah si berambut kuning pergi, gadis di belakang kotak sangat gugup. Saat itu paman buta yang mencari anjing di luar telah menemukan anjing kesayangan yang sudah mati dengan mencium baunya. Namun darah segar dan peluru yang digali dengan tangan kosong memberitahu paman buta bahwa ada masalah di rumah. Sementara gadis yang bersembunyi di ruang penyimpanan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri lagi dari pintu besar. Ternyata si berambut kuning menemukannya. Maka segera menutup pintu besar. Namun gadis itu terpaku ketakutan di tempatnya. Tiba-tiba sepasang tangan besar menangkap rambut kuning. Namun, dengan panik, rambut kuning menembak lagi. Ternyata itu paman buta. Dia mengencangkan cengkramannya di leher rambut kuning. Namun, rambut kuning mengeluarkan palu besi. Dan memukul paman buta dengan keras. Melihat situasi, gadis itu segera melarikan diri. Belum berjalan beberapa langkah. Seorang preman lain, Da Zuang, tiba-tiba datang. Dalam keadaan panik, gadis itu lari masuk ke ruang bawah tanah. Namun, dia ditendang oleh Da Zuang. Dan jatuh di bawah tangga. Paman buta mendengar suara dan segera melarikan diri. Tangkap gadis itu. Melihat gadis itu melarikan diri, Da Zuang segera turun tangga. Sementara gadis itu cepat bersembunyi di dalam kontainer. Dan segera mengunci pintunya. Membuat Da Zuang bingung harus bagaimana. Namun, jendela ventilasi di atas mengungkapkan keberadaan gadis itu. Dan memberikan kesempatan kepada Da Zuang untuk membunuhnya. Dan si keren yang mengikuti jejak darah. Kemudian dia sampai di garasi. Tanpa disadari, saat pintu tertutup, juga menentukan takdir kematiannya. Melihat jejak darah di mobil, mengira paman buta bersembunyi di bagasi mobil. Namun saat dia membuka kain kanvas. Saat itu, Wang Mao datang ke garasi mengikuti suara tembakan. Ternyata dia menemukan Xiao Shuai terperangkap dengan lem di hidung dan mulutnya. Tanpa tahu harus berbuat apa, Wang Mao bahkan menembakinya di wajah. Inilah yang membuat Xiao Shuai selamat. Sebelum Wang Mao sempat bernapas, dia melihat lencana yang tergantung di dinding. Barulah dia menyadari bahwa dia telah mengganggu orang yang tidak biasa. Paman buta saat ini telah sampai di ruang bawah tanah melalui lorong. Yang lebih menyedihkan adalah, gadis itu baru terbangun dan menyadari
Dasuang sedang menuangkan air ke dalam kontainer. Kamu lebih baik keluar, anak. Saat itu, Wang Mao dan yang lainnya masuk ke dalam rumah. Namun menemukan Paman Buta di pintu masuk ruang bawah tanah. Sebelum sempat bereaksi, Paman Buta sudah mengunci pintu dengan erat. Wang Mao segera memberitahu Dasuang di ruang bawah tanah. Dasuang mendengar panggilan, segera mematikan keran air, dan menyelipkan ujung kabel yang bertenaga ke dalam kontainer. Hanya untuk memaksa Paman Buta muncul. Namun Paman Buta malah melemparkan tabung gas mini. Dasuang terkejut melihatnya. Mematikan pengaman pistol dengan patuh. Bersiap untuk memulai pembunuhan tanpa api terang. Saat itu, Paman Buta tiba-tiba muncul dari kegelapan. Dengan menggunakan pendengaran yang kuat, menemukan posisi dan memberikan pukulan berat. Namun Dasuang juga tidak kalah. Setelah menghindar beruntun, mulai melakukan serangan balik. Namun tetap berhasil ditahan oleh Paman Buta. Saat itu, Paman Buta mengambil kaleng di sebelahnya dan memukul. Namun berhasil dijatuhkan oleh Dasuang. Melihat Dasuang mendominasi dengan keunggulan. Namun ditangkap oleh Paman Buta dengan dumbbell. Satu pukulan keras dilancarkan. Kemudian melakukan kuncian leher lagi. Saat itu, Paman Buta hampir berhasil. Dasuang malah berhasil membalikkan keadaan dengan siku. Saat itu, Dasuang mengambil pedang besar di lantai. Siap mengakhiri pertempuran terakhir. Namun, Paman Buta tanpa sengaja meraih kabel listrik. Dan menariknya keluar. Saat Dasuang bersiap untuk mengakhiri Paman Buta. Paman Buta segera mendorong kotak kargo jatuh, dan membuka pintu besi dengan cepat. Saat itu, gadis itu juga tidak apa-apa. Mereka segera melarikan diri melalui terowongan rahasia. Ketika semua orang tiba di ruang bawah tanah, mereka kaget menemukan bahwa Dasuang telah menjadi bebek panggang. Jelas mereka semua meremehkan kemampuan Paman Buta. Maka mereka mengikuti terowongan rahasia, dan menemukan satu-satunya jalan keluar. Saat itu, Paman Buta dan yang lainnya melarikan diri ke rumah bunga. Sementara para penjahat juga mengikuti mereka, untuk menarik keluar Paman Buta. Pria itu terus memprovokasi Paman Buta dengan kata-kata. Namun Paman Buta tidak ingin gadis itu mendengar hal yang seharusnya tidak. Ia segera keluar dan membuat pria itu diam. Tanpa disadari, banyak orang memiliki kekuatan. Sang Paman Buta akan segera ditaklukkan. Tidak, ayah. Ayah, cepatlah pergi. Kamu benar-benar berani. Cepatlah pergi. Pria memegang tangan gadis itu, dan perlahan-lahan melepaskan topinya. Ternyata pria juga memiliki keberanian yang sama. Pria memberitahu gadis itu, bahwa dia adalah ayah kandungnya. Karena kebakaran 8 tahun yang lalu, gadis itu berhasil lolos. Namun dia pingsan. Namun dibawa pulang oleh Paman Buta. Namun Paman Buta mengetahui dari berita penyebab kebakaran. Ternyata orang tua gadis sedang melakukan eksperimen khusus. Sehingga pria itu dipenjara selama 8 tahun. Setelah itu pria memerintahkan bawahannya untuk segera menyelesaikan Paman Buta. Si rambut kuning baru saja menangkap Paman Buta, dan langsung dibunuh dengan satu pukulan kepalan. Maka dia pun melarikan diri. Kemudian bawahannya menembak habis-habisan. Namun Paman Buta berhasil melarikan diri melalui jendela yang pecah. Pria itu untuk menyelesaikan masalah Paman Buta, mengajak adik kecil keluar mencari. Di sisi lain, si kecil membawa perempuan pergi. Namun, diserang perempuan dengan garpu baja menembus kaki ukuran 42. Hal ini membuat si kecil yang tertekan sepanjang malam menjadi marah. Maka dia mengambil garpu baja di sebelahnya, bersiap untuk membalas dendam kepada perempuan. Sekarang si kecil benar-benar tak berdaya. Dia pikir ini sudah selesai. Tidak disangka Paman Buta mengambil sekop besi, langsung memukul si kecil sampai mati. Tiba-tiba pria mendengar jeritan mengerikan. Kembali ke rumah kaca lagi. Namun yang terlihat adalah sebuah mayat yang dingin. Saat itu pria tidak ingin mengikuti Paman Buta lagi, melainkan membiarkan anjing jahatnya melacak. Sebelum Paman Buta dan mereka melarikan diri, anjing jahat itu segera mengikutinya. Maka Paman Buta membawa anjing jahat ke loteng, bahkan menggunakan kawat besi untuk menghalanginya. Seharusnya bisa diselesaikan dengan satu tembakan. Namun dia teringat akan anjing kesayangannya. Dia tetap menyerah. Sisi lain, gadis itu merayap keluar jendela dan meluncur turun melalui saluran. Sebelum dia sempat berlari lebih jauh, dia langsung ditangkap oleh anak buah yang berjaga, dan langsung dibuat pingsan. Namun pria yang mendapat anak perempuan, tidak berniat membiarkan Paman Buta lepas begitu saja. Dia menyalakan botol minuman di tangannya, dan melemparkannya ke dalam rumah, lalu pergi dengan cepat menggunakan mobil. Sedangkan Paman Buta yang kesulitan melarikan diri, akan membuat pria itu membayar mahal atas hal tersebut. Saat itulah gadis itu sadar. Dia sudah berada di markas besar ayahnya. Lingkungan yang asing membuatnya merasa takut, karena di sini dipenuhi dengan anak buahnya. Ada seorang wanita yang duduk di kursi roda. Wanita itu bukan orang lain, melainkan ibu kandung gadis itu. Dia tidak mati terbakar, melainkan menderita penyakit jantung paru-paru yang serius. Bahkan mungkin tidak akan hidup beberapa hari lagi. Saat ini gadis terkejut oleh jumlah informasi yang besar. Sebelum gadis sempat mencerna, ibunya memberitahu gadis, karena dia mengendalikan metode pembuatan obat khusus, maka dia tidak bisa mati. Membawa gadis kembali bukan untuk berkumpul, melainkan untuk melakukan transplantasi jantung gadis. Gadis itu hancur total. Sisi lain, Paman Buta bangun kembali. Namun rumah sudah terbakar menjadi puing. Saat ini Paman Buta tidak ingin menunggu lagi. Langsung membuka bagasi.
mengambil kapak yang sudah bertahun-tahun, mengambil beberapa granat asap, dan tali anjing yang paling penting. Saat ini gadis sudah terbaring di meja operasi, sementara ibunya terbaring di sebelahnya. Saat itu ibu masih tersenyum menenangkan gadis. Namun hati gadis meledak. 10.000 tungguan. Saat dokter bersiap untuk memulai operasi. Namun tiba-tiba listrik di rumah mati. Kemudian pria itu memerintahkan si rambut kuning untuk memeriksanya. Saat Yellow Hair tiba di depan kotak listrik, membuka saklar listrik, ternyata Paman Buta berdiri di belakangnya. Listrik mati lagi. Untungnya ada sinar senter. Rambut kuning masih mendominasi. Saat Paman Buta hendak menyerang, namun dia ditumbangkan oleh Yellow Hair dengan palu. Saat itu Paman Buta mengeluarkan lonceng. Tapi saat Yellow Hair hendak memukul dengan palu besi, Paman Buta langsung menangkap lengannya. Lalu saat dia menjerit, cepat memasukkan lonceng ke mulut Yellow Hair. Bersama suara lonceng, Paman Buta seakan memiliki mata kedua. Saat Yellow Hair baru saja bergerak beberapa langkah, seseorang langsung memukulnya dengan kapak. Terjatuh tak berdaya seketika. Namun ini belum selesai. Paman Buta segera mendekat untuk memeriksa. Menemukan bahwa Yellow Hair belum mati sepenuhnya. Lalu dia mengguncang kepala Yellow Hair beberapa kali. Palu diarahkan ke target. Lepaskan aku. Berdentinglah. Pria yang mengerang hebat menjadi panik. Namun gadis itu senang. Karena ayahnya datang. Semua anak buahnya bergerak mencari Paman Buta. Saat mereka tiba di ruang bawah tanah. Namun Paman Buta terbaring diam di lantai. Maka ketiganya turun ke air untuk memeriksa situasi. Bersamaan dengan gelombang air yang bergerak, Paman Buta segera menyadari. Dengan cepat ia bangkit dan menyelesaikan 3 orang dengan 3 tembakan. 1 orang tersisa berdiri di pintu tak berani bergerak. Untuk menyelamatkan nyawanya. Bawahan itu meletakkan senjatanya. Karena dia juga tidak setuju dengan kekejaman pria itu. Bahkan memberitahu Paman Buta tentang tangga lurus di belakangnya. Yang bisa langsung menuju ke tujuan. Sisi lain, pria itu membawa 2 wanita untuk pindah. Namun dokter tiba-tiba berubah pikiran ingin mundur. Sebelum dokter sempat melarikan diri, dia sudah diatasi oleh pria itu dengan cepat. Saat itu pria itu panik. Segera membuka penutup jendela rumah dengan senjata. Berharap untuk memanfaatkan cahaya sebagai keunggulan mutlak. Dia pikir sudah cukup melakukan semua itu. Tidak pernah terpikir. Asap rokok di samping dokter mulai muncul. Dalam sekejap, seluruh rumah dipenuhi asap. Pria yang kehilangan keunggulan menembak sembarangan. Dengan bantuan sumber suara, Paman Buta segera menusuk pria beberapa kali. Saat ini pria itu penuh luka. 1 pukulan di kepala. Pria itu langsung terjatuh. Dia segera mengambil pistol dan menembak sembarangan. Tanpa disadari peluru itu. Semuanya mengenai istrinya sendiri. Namun saat wanita itu jatuh, juga menyentuh saklar kursi roda. Saat itu gadis itu berusaha mencegah kursi roda bergeser. Meskipun dia memegang pagar, dia masih ditarik oleh cincin besi di tangan wanita. Untungnya, gadis itu menjepit pagar dengan kedua kakinya. Namun tangan kecilnya tidak mampu menahan berat wanita itu. Saat itu dia melihat kapak di sebelahnya. Mencoba meraih kapak. Saat bersiap untuk melakukannya, akhirnya dia juga terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Pada saat itu anjing jahat tiba-tiba melompat ke arah pria. Menggigit lengan pria dengan 1 gigitan. Untuk melepaskan diri dari anjing jahat, dia mengangkat dengan keras. Dan melemparkan anjing jahat keluar jendela. Akhirnya, dia menutup jendela dengan lemari. Namun saat dia berbalik, Paman Buta sudah berada di depannya. Dan menekan kepala pria dengan kuat. Melihat ekspresi kejam Paman Buta, Paman Buta membuat pria merasakan dunia gelap.